Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diagram P dan H atau diagram Molière. Di sini saya mengambil contoh diagram P dan H untuk R12. Seperti kita ketahui bahwa siklus refrigerasi ini dapat diplotkan dalam bentuk diagram P dan H. Diagram P dan H atau diagram Molière ini menggambarkan perubahan fase refrigeran ketika melewati siklus refrigerasi dalam bentuk hubungan antara entalpi yang terdapat pada sumbu E dan tekanan yang terdapat di dalam sumbu Y. Di dalam diagram P dan H ini terdapat garis-garis sebagai fungsi dari tekanan dan entalpi. Yang pertama di sini adalah yang berwarna merah. Ini adalah saturated liquid line atau garis saturasi untuk cairan. Ketika refrigeran berada di sepanjang garis saturated liquid line ini, maka akan berada pada fase cairan jenuh. Yang kedua, yang berwarna biru ini adalah saturated vapor line atau garis saturasi untuk uap. Ketika refrigeran berada di sepanjang garis ini, maka fasenya adalah uap jenuh. Yang ketiga, ini ada constant temperature line. Yang berwarna merah ini disebut constant temperature line. Ketika berada pada garis ini, maka refrigeran ini memiliki nilai pH nilai temperatur yang sama. Contohnya di sini temperatur 0 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada garis entropi atau constant entropy line. Contohnya berwarna di sini. Yang berwarna merah ini adalah constant entropy line. Ketika refrigeran berada di sepanjang garis ini, maka akan memiliki nilai entropi yang sama. Selanjutnya, daerah yang berada di sebelah kiri garis saturasi untuk cairan, ketika berada di sini, ada di sebelah kiri saturated liquid line, maka refrigeran ini berada pada fase cairan. Sedangkan kalau berada di antara saturated liquid line dan saturated vapor line, di sini di antara ini, maka refrigeran ini berada pada fase campuran antara cairan dan uap. Lalu di dalam daerah ini ada garis-garis. Ini adalah garis fraksi uap. Ya. Semakin ke kanan, maka nilai fraksinya akan semakin besar. Itu menunjukkan bahwa refrigeran atau konsentrasi uap pada refrigeran itu akan semakin meningkat. Contohnya ini garis fraksi uap dengan nilai 0,8, berarti 80% di dalam refrigeran itu berada pada fase uap. Sedangkan yang 20% ini fasenya adalah cairan. Selanjutnya, daerah yang berada di sebelah kanan garis saturasi untuk uap ini disebut sebagai superheated vapor. Ya. Setelah semua menjadi uap, refrigeran menjadi uap semua, penambahan panas pada sistem ini akan meningkatkan suhu dari refrigeran tersebut. Keadaan ini disebut sebagai superheated vapor. Perbedaan antara saturated vapor dan superheated vapor adalah pada saturated vapor, jika kita kurangi sedikit saja panas dari sistem, maka refrigeran tersebut akan mulai mengembun. Sementara ketika berada pada superheated vapor, pengurangan panas ini hanya akan menurunkan suhu uap saja, tidak akan merubah fasenya. Itu adalah beberapa garis yang ada di dalam diagram P dan H. Saya ulang lagi, yang pertama adalah
saturated liquid line, yang kedua adalah saturated vapor line, yang selanjutnya adalah constant temperature line, lalu ada constant entropy line. Kemarin sudah kita bahas bahwa di dalam siklus refrigerasi ini ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah kompresor, yang kedua adalah kondensor, yang ketiga adalah katup ekspansi, dan yang keempat adalah evaporator. Siklusnya seperti ini, dari kompresor, lalu nanti refrigeran akan masuk di dalam kondensor. Setelah dari kondensor, refrigeran akan masuk di dalam katup ekspansi, lalu akan masuk di dalam evaporator, begitu seterusnya di dalam siklus refrigerasi tersebut. Dari 4 komponen tersebut, kalau kita plotkan dalam bentuk diagram P dan H, maka evaporator berada di sini, kompresor berada di sini, dari 1, 2, 3 ini adalah kondensor, 3 dan 4 adalah katup ekspansi. Garis trapesium yang melewati titik 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan perubahan fase refrigeran pada 2 kondisi tekanan, yaitu P1 dan P2. Pada saat refrigeran dialirkan dari posisi 1, di mana di posisi 1 ini refrigeran berada dalam fase uap jenuh, ke posisi 2 yang melewati kompresor, maka refrigeran akan mengalami penekanan atau kompresi dari P1 ke P2. Nah, sebagai akibat peningkatan tekanan ini, maka suhu refrigeran ini juga akan meningkat melebihi suhu di sekelilingnya. Sebagai akibatnya, refrigeran ini mencapai kondisi lewat panas atau yang disebut sebagai superheated vapor yang berada di sini di posisi 2. Panas yang diperlukan untuk merubah dari jenuh menjadi uap lewat jenuh ini membutuhkan kalor sebesar H2 min H1. Lalu dari posisi 2, refrigeran ini akan bergerak menuju kondensor. Ketika melewati kondensor, refrigeran ini secara berangsur-angsur akan mengalami perubahan fase. Dari superheated vapor akan berubah menjadi uap jenuh, dan akhirnya akan menjadi cairan jenuh atau saturated liquid di posisi 3. Perubahan fase ini dari superheated vapor ke saturated liquid ini terjadi pada tekanan konstan, yaitu pada P2. Pada saat perubahan fase dari uap superheated ke cairan jenuh ini, refrigeran melepaskan panas ke lingkungannya, ke udara maupun ke air. Besarnya panas yang dibebaskan dari superheated vapor ke saturated liquid adalah H2 di sini dikurangi H3. Refrigeran yang telah mengalami kondensasi ini akan ditampung pada tangki refrigeran yang berada di posisi 3. Tahap selanjutnya, refrigeran cair jenuh atau saturated liquid di posisi 3 kemudian dipompa lagi untuk memasuki katup ekspansi di posisi 4. Akibat terjadinya penurunan tekanan dari P2 ke P1, sebagian dari refrigeran ini akan berubah fase menjadi gas yang berada pada posisi 4 di sini. Dengan demikian, refrigeran yang keluar dari katup ekspansi ini adalah campuran antara fraksi cair dan gas yang dikenal dengan istilah flash gas. Refrigeran yang mengalami perubahan fase ini memiliki entalpi yaitu H3. Dan tahap terakhir yaitu dengan kondisi tekanan dan suhu lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya, refrigeran ini akan dengan mudah menyerap panas dari lingkungannya, termasuk bahan pangan ketika kita dinginkan di bagian evaporator. Penyerapan panas ini terjadi ketika refrigeran dari posisi 4 melewati evaporator untuk berangsur-angsur menguap sehingga mencapai uap jenuh.
atau saturated vapor di posisi 1. Panas yang diperlukan untuk evaporasi dari campuran cair uap di posisi 4 ke saturated vapor di posisi 1 adalah H1 min H3. Selanjutnya, refrigeran berubah fase kembali menjadi superheated vapor dengan adanya perubahan tekanan ketika melewati kompresor. Demikianlah siklus ini berlangsung secara terus-menerus sehingga menyebabkan kalor dari bahan diambil yang menyebabkan suhunya akan turun. Dari kompresor akan masuk di dalam kondensor, lalu melalui katup ekspansi, setelah itu melewati evaporator. Di dalam kondensor tadi melepaskan panas, sedangkan di evaporator refrigeran tersebut menyerap panas. Demikianlah penjelasan tentang diagram B dan H atau Moeller pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.